Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, jangan ingin cepat kaya. Sekali lagi, jangan ingin cepat kaya. Nah, Bapak Ibu, saya akan bertanya kepada saudara sekalian, pada masa sekarang ini, boleh nggak kita ingin kaya? Boleh, puji Tuhan. Dan harus itu ya, harus saudara-saudara. Tapi bagaimana dengan materi ini? Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu. Saya akan sampaikan kepada saudara agar kita bisa memahaminya dengan baik. Mari kita buka di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal. Kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 28 ayat 20 dan 22. Sekali lagi kitab Mislei atau Amsal 28 20 22. Demikian bunyinya. Orang yang teguh banyak berkatnya. Tetapi siapa yang tergesa-gesa untuk menjadi kaya tidak akan bersih tanpa salah. Ayat 22, orang yang tergesa-gesa akan harta adalah orang yang bermata jahat, tetapi dia tidak mengetahui bahwa kemiskinan akan mendatanginya. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari ayat ini, apalagi kalau kita membaca dari versi LAI, coba kita lihat ya sejenak yang versi LAI, Amsal 28, 20. Amsal 28 ayat 20 dan 22. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Sepertinya ayat ini itu mengindikasikan bahwa Tuhan tidak menghendaki manusia itu kaya. Apalagi kalau kita melihat dari ayat yang ke-20 dikatakan, orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Wah, jadi kalau begitu ya jangan kita cepat kaya. Ya, Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana penerangan ini, saudara-saudara? Saya akan memberikan kalimat ini, saya ubah sedikit, nanti saudara akan ngerti maksudnya. Ya, jadi begini. Jangan cepat kaya karena kamu akan masuk dalam kejahatan. Sekarang kalau saya ubah kata kaya itu dengan kata-kata begini. Jangan cepat sembuh. Artinya apa, saudara? Jangan cepat sembuh berarti masih sakit. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau jangan cepat kaya berarti masih miskin. Paham ya Bapak Ibu? Kenapa Tuhan mengatakan jangan cepat kaya? Jangan ingin cepat kaya. Kalau kata ingin cepat kaya berarti posisi saudara sudah kaya belum? Belum. Nah ini yang jadi masalah, saudara. Jadi kalau begitu Tuhan memperbolehkan enggak kita kaya? Boleh, ya. Saya senang jemaat di sini paham betul, ya. Boleh. Tapi ayat ini kalau saya tinjau dari energi kuantum itu berbahaya, saudara-saudara. Artinya begini, kalau saya katakan jangan cepat kaya, ya, berarti kita tidak kaya. Jangan cepat sembuh, berarti kita sakit. Ya Bapak Ibu? Jadi kalau begitu kita ngomongnya bagaimana? Ngomongnya jangan berkata, jangan ingin cepat kaya. Tetapi karena aku sudah kaya.
Ngerti, saudara-saudara? Ini saya tinjau dari energi kuantum. Mungkin saudara akan bertanya, apa sih kuantum itu ya? Dalam fisika, kuantum atau kata jamaknya adalah kuanta adalah jumlah minimum dari setiap entitas fisika atau sifat fisika yang terlibat dalam suatu interaksi. Kuantisasi energi dan pengaruhnya terhadap cara energi dan materi berinteraksi yang disebut dengan kuantum elektrodinamika adalah bagian dari kerangka dasar dalam memahami dan menggambarkan alam. Jadi energi kuantum itu Bapak Ibu, itu sesuatu yang saya katakan sangat peka sekali. Berapa banyak orang yang pingin cepat kaya, nggak kunjung kaya. Orang pingin cepat sembuh, nggak kunjung sembuh. Karena posisi dia ingin, itu berarti ada posisi yang masih dalam posisi di bawah. Itu sebabnya kenapa kita harus berkata bahwa aku memang sudah kaya. Aku memang sudah sembuh. Makanya Yesus akan mengajarkan begini. Oleh bilurnya kamu telah disembuhkan. Telah. Selalu telah. Ya. Akhirnya kalau kita melihat kalimat itu dari sisi manusia, orang jadi salah tafsir, saudara-saudara. Sehingga orang menafsirkan, tuh kan Tuhan ngomong apa? Enggak boleh cepet-cepet pingin kaya. Jadi ya sudah, enggak usah cepet kaya. Jadi sampai kita mati juga enggak akan kaya, saudara-saudara. Nah, kalau tidak boleh kaya, lalu bagaimana jika kita menghadapi tantangan yang mengharuskan mengeluarkan dana besar? Enggak akan bisa. Karena memang kita enggak punya uang, suruh bagaimana, saudara? Yang tidak boleh itu adalah jikalau kita memperhamba uang. Artinya kita ini menghalalkan segala cara yang penting uang itu masuk kepada kita. Mau korupsi? Boleh. Ya, mau jegal sana, jegal sini? Boleh. Yang penting duit masuk. Itu yang merupakan hamba uang. Seharusnya uang itu bukan memperhamba kita. Tetapi kita menjadikan uang itu sahabat. Ingat, Yesua mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Persahabatan. Jadi kalau saya perhatikan tiap-tiap ayat ini tidak bertentangan, saudara-saudara. Kalau kita mengkoreksi, kita melihatnya dari dunia alam supranatural, ayat tadi tidak salah. Makanya jangan kita pingin cepat kaya. Kenapa lah kita sudah kaya kok? Sampai di sini paham tidak? Ya. Kenapa? Karena kalau orang punya keinginan untuk kaya, maka kekayaan itu akan bisa menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita merasa kita kaya, maka perjalanan hidup kita akan kita jalani dengan santai, saudara. Namanya juga orang kaya kok, ngapain pusing? Kita juga melihat banyak orang-orang yang kaya yang memiliki mentalitas yang tidak baik. Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita kaya tetapi memiliki mental yang baik, saudara-saudara. Nah, coba kita perhatikan ayat 22 yang tadi kita baca. Orang yang tergesa-gesa akan harta adalah orang-orang yang bermata jahat.
tetapi dia tidak mengetahui bahwa kemiskinan akan mendatanginya. Sekali lagi, kenapa Tuhan melarang orang yang ingin kaya raya? Karena orang kalau berpikir ingin kaya, berarti alam bawah sadarnya akan bekerja dan mengatakan kamu orang miskin. Tidak kaya karena kamu ingin cepat kaya, yang berarti kondisimu sedang betul-betul terpuruk. Seharusnya kita berkata, aku memang sudah kaya. Pertanyaan saya, siapa kita di sini yang merasa sudah kaya? Angkat tangan. Ya, amin, puji Tuhan. Yang tidak angkat tangan, hati-hati saudara. Saudara itu berurusan dengan dunia alam supranatural loh. Berarti saudara membuat sebuah pernyataan. Nampaknya sepele ya. Misalnya saya katakan, siapa yang ingin kaya? Diam saja gini. Berarti saudara nggak ingin kaya. Alam semesta itu akan menangkap posisi kita. Hati-hati saudara-saudara. Karena kebanyakan orang itu lebih suka pasif dan dianggap, itu kan sebuah pemahaman saja. Kita tidak tahu bahwa ini banyak energi loh di sini. Energi-energi ini akan menangkap segala apa yang saudara pikirkan, yang saudara sikapi, dia akan tangkap kita. Nah, malam hari ini, saudara-saudara, saya akan mengajarkan kepada saudara tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan uang yang kita miliki. Saudara yakin sudah kaya bukan? Nah, kalau yakin, saudara pasti punya duit bukan? Nah, terus bagaimana cara kita memperlakukannya? Ini juga yang menentukan. Walaupun faktanya mungkin saudara duitnya masih sedikit. Tetapi dengan saudara bersikap sebagai orang kaya yang memperlakukan uang itu sebagai sahabat, sahabatmu akan banyak berdatangan kepada kita. Ingat, kalau saya mengatakan kita bersahabat dengan uang, tidak salah. Karena Yesua mengajarkan ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Ingat itu. Jadi kalau mungkin ada di antara saudara yang salah tafsir dengan materi saya pikir lebih baik ditutup saja. Karena saudara pasti akan kecewa. Karena saya isinya akan mengupas masalah uang. Ya, saudara-saudara. Nah, sekarang bagaimana jika saudara mau membelanjakan uang? Ini yang biasa loh, yang biasa orang lakukan. Misalnya, saya akan membelanjakan Elgato, misalnya Elgato ya yang rusak ya. Elgatonya rusak. Ya, terus saya mau belanjakan. Saya cuman main searching di online ya, di pasar online, kemudian saya beli selesai. Itu kebanyakan orang begitu. Saudara mau membeli sepatu, saudara pilih-pilih sepatu, harganya cocok, saudara keluar uang, kasihkan kasir, selesai. Itu kebiasaan orang, saudara-saudara. Nah, kali ini karena dia sahabat kita, ya, jadi kita perlu berdialog kepada uang itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena uang itu adalah energi. Saya pernah menyampaikan satu materi yang judulnya uang adalah energi. Kalau tidak salah sampai 2 kali dengan versi yang berbeda. Uang itu energi. Buktinya apa? Coba saudara kejar uang. Uang akan lari dari kita. Tapi kalau kita tidak mengejar uang, justru uangnya yang mendatangi kita. Itu energi, saudara-saudara. Semua benda yang ada di atas muka bumi ini, itu energi. Speaker ini energi. Kamera itu energi. Kursi-kursi energi. Keyboard juga energi. Semua yang kita lihat itu adalah energi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Mari kita akan belajar memulai. Nanti saudara buktikan kata-kata saya. Ya, saudara buktikan kata-kata saya. Ketika saudara mau membelanjakan barang, saudara beli sepatu lah misalnya, seharga 200.000 gitu ya. Sebelum saudara membelanjakan uang saudara, saudara kan mesti pegang duit kan. Ketika saudara akan pergi ke kasir, saudara pegang duit, saudara katakan dalam hati, "Hai uang, engkau sahabatku. Sebentar lagi aku lepaskan kamu, karena kamu menyenangkan aku. Sebab dengan kamu aku bisa punya sepatu baru." Ngerti nggak Bapak Ibu? Sama seperti kita berbicara dengan teman kita, berbicara dengan sahabat kita. Nah, pada waktu nanti saudara mau ngulung ke uangnya, saudara ngomong sama uang itu dalam hati, "Hai sahabatku, aku lepaskan kamu. Bawa teman-temanmu yang semakin banyak ya, datang menghampiri aku. Aku sangat menghargai engkau." Sahabat kita itu akan terjadi benturan energi, saudara. Sekali lagi saya katakan, uang itu adalah energi. Saudara bicara dengan uang itu, maka energi itu akan bergerak. Dan uang itu, dia akan panggil teman-temannya. "Ayo, kita ke dompetnya Pak Lukas yuk. Dia orangnya baik loh." Dan saudara perhatikan, nanti saudara akan didatangi oleh teman-teman, sahabat-sahabatnya yang sudah saudara lepaskan itu. Memang ini terasa aneh, saudara-saudara. Karena kita itu menjadikan uang itu sebagai sahabat. Tetapi it's okay. Saya hanya mengikuti apa yang Yesua katakan. Bahwa ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Artinya kita mengikat persahabatan dengan menggunakan uang. Uang itu bisa dipakai untuk cari sahabat. Betul nggak Bapak Ibu? Wah, saya pingin sahabat saya banyak. Saya keluarin banyak uang. Bisa nggak sahabat saya banyak? Oh bisa, saudara-saudara. Dan semakin saya mempergunakan sahabat saya, maka sahabat saya akan bertambah banyak. Baik secara fisik maupun secara kekuantuman tadi, saudara-saudara. Energi itu akan berimbas kepada diri saya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memperlakukan uang itu sebagai sahabat, dan menyuruh sahabat saudara itu untuk menyenangkan kehidupan kita, kan kita sudah berdialog dengan uang tadi ya. "Terima kasih engkau sudah menyenangkan aku. Karena engkau, aku punya sepatu baru." Dan itu terjadi benturan energi kita. Dan energi uang itu akan menerima kita. Sekali lagi kita katakan dalam hati, "Bawalah sahabat-sahabatmu untuk mendatangi aku." Dan dia akan lakukan itu, saudara-saudara. Kenapa pengajaran ini akan seolah-olah aneh? Bagi saya tidak aneh. Karena saya ngerti tentang dunia alam supranatural. Energi kuantum, itu saya ngerti. Tapi kalau kita tidak ngerti, orang bilang, "Gila loh, uang diajak ngomong." Yesus juga gila dong kalau gitu. Nyuruh ngomong sama gunung, saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Kan Yesus bilang, "Berkatalah kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya namun percaya, maka apa yang kamu ucapkan akan terjadi." Lah ya, saya kan ngikutin. Yesus itu boleh dibilang ngajari kita tentang dunia alam supranatural tuh dalam banget, saudara. Sangat dalam. Nah, orang akan menganggap aneh karena apa? Karena masalahnya
pengajaran yang seperti ini saudara tidak akan temukan di sekolah manapun. Tetapi karena saya ngerti bahwa semua benda-benda yang ada di atas muka bumi ini adalah energi. Ketika kita punya energi kita samakan, maka energi itu akan ketarik kepada kita. Ketika energi kita samakan dengan energinya uang, maka uang akan tertarik sama kita. Tindakan ini adalah merupakan wujud dari pemahaman kita tentang kekuatan energi kuantum yang sangat halus. Orang akan berkata, ini bahaya dan menyesatkan, karena orang-orang itu tidak tahu akan adanya energi alam semesta, dan bahwa hidup kita tidak terlepas dari energi apapun. Saudara pikir kita seperti ini nggak ada gelombang-gelombang yang berseliweran? Banyak saudara, cuman kita nggak lihat aja. Gelombang televisi juga berseliweran bukan? Di sekitar kita. Gelombang radio berseliweran. Radio saja banyak frekuensinya. Itu berseliweran saudara. Cuman kita yang nggak tahu, kita nggak lihat. Karena energi itu halus sekali. Nah saudaraku yang terkasih. Kalau Yesua mengajarkan kepada kita, untuk Yesua mengajarkan supaya kita berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut, maka gunung itu tercampak. Orang bisa saja membahasakan gunung masalah. Bisa tidak? Bisa. Tapi pertanyaannya, apa betul kamu ngomong sama masalahmu? Kan orang berteori, oh gunung masalah kita. Tapi kita tidak pernah ngomong sama masalah kita. Jadi kalau kita punya beban ya kita katakan, hai masalah. Saudara sebut masalahnya apa? Masalah keuangan. Katakan, hai masalah keuangan, aku perintahkan kamu pergi tinggalkan aku. Energi kekayaan dari alam semesta datanglah kepadaku. Dia datang enggak? Datang. Ingat, mulut kita itu memiliki kuasa yang luar biasa. Ya. Yesua juga ketika dia sedang berjalan, dia melihat pohon ara. Dia toleh sana, toleh sini. Kok ini enggak ada buahnya ya? Terus Yesua ngomong apa? Engkau tidak akan berbuah lagi. Ketika Yesua pergi, pohon keara itu mati, saudara-saudara. Ya, mati. Itu artinya apa? Energinya Yesua itu membentur pohon ara itu. Sehingga ucapan Yesua yang pedas mengatakan, kamu tidak akan berbuah lagi. Maka energi Yesua itu ditangkap oleh energi pohon itu, sehingga pohon itu mati. Sekarang sebaliknya. Bagaimana ketika saudara melihat ada pohon, tanaman, yang saudara lihat kok ini kayaknya mau mati. Atau tidak berbunga. Apa yang saudara lakukan? Kita bisa ajak dialog, bukan? Hai pohon bunga. Ngomong pohon bunga bener gak sih? Hai pohon bunga. Adenium itu kan bunga. Itu termasuk pohon juga, bukan? Ya. Hai pohon bunga. Mulai sekarang bertumbuhlah dengan pesat. Saudara pergi ke kebun, saudara datangi, katakan, hai pohon kelengkeng, bertumbuhlah. Dia bertumbuh enggak? Bertumbuh, saudara. Hai pohon jambu, bertumbuhlah, berbuahlah dengan lebat. Loh yang ngajari Yesua loh, saudara. Jadi saya enggak salah kalau saya menyampaikan seperti ini. Karena ini dunia alam supranatural itu begitu mengagumkan sekali. Ya. Nah, sekarang coba kita baca Markus 11 ayat 23 sampai 25. Nah, ini sikap kita, ya, sikap kita ketika kita mengucapkan itu harus seperti apa? Ketika kita memperlakukan uang juga seperti apa? Markus 11, 23, 25. Sebab sesungguhnya
Aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini, perhatikan kata siapa saja. Siapa saja itu siapa, saudara? Ya kita semua. Terangkatlah dan tercampaklah ke laut. Dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, apa saja yang ia katakan itu akan terjadi padanya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya, ini kata telahnya enggak ada ini. Ya, harusnya ada. Maka hal itu akan terjadi kepadamu. 25. Dan ketika kamu berdiri untuk berdoa. Nah, ini sikap kita, saudara. Ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang, supaya Bapamu di Samayim pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Kenapa di sini ditulis kata ampunkanlah? Karena ketika di dalam diri kita ada sesuatu yang mengganjal. Apakah itu rasa pahit hati? Apakah itu kedengkian? Apakah itu rasa kecewa? Itu energi negatif bukan ya kira-kira ya? Sangat negatif, saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan katakan apa? Ampunkanlah. Artinya apa? Selesaikan itu dulu. Selama hatimu masih ada ganjelan seperti itu, energimu gak akan punya kekuatan apapun. Paham Bapak Ibu? Jadi kenapa ayat 25 ini disuruh mengampuni? Karena orang yang punya kepahitan hati, kedengkian dan lain-lain, itu adalah energi yang pasti menutup pintu berkat, menutup pintu mujizat. Nah, kadangkala yang ini dilakukan, yang ini lupa dilakukan, saudara. Sehingga orang mengalami kegagalan, lalu orang bilang, kok begini? Ya nanti dulu dipetani, dilihat. Salah saya di mana? Oh, ini sudah benar. Cari lagi. Oh, ini benar. Cari lagi. Oh, ini yang bikin terhambatnya mujizat di sini. Sehingga kalau kita tahu ini penghambat mujizat, apa yang harus kita lakukan? Iya, selesaikan, saudara-saudara. Ya. Matius 5 ayat 44 dikatakan demikian. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu. Dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita bisa melakukan ini, energi kita sangat besar. Tapi kalau kita, jangankan musuh, orang teman sendiri saja dimusuhi, bagaimana bisa, saudara-saudara? Ya, sekali lagi, ini intinya energi saudara bergerak atau tidak. Sekalipun saudara mungkin sudah berbicara kepada uang, saudara sudah berbicara kepada kekayaan, saudara sudah berbicara kepada apapun dengan benar. Tetapi ketika wadah energi ini masih bocor keluar, nggak akan ada kekuatannya sama sekali. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu. Ayo kita lihat dulu siapa musuh kita. Ada nggak kita punya musuh? Kalau ada, kita disuruh mengasihi. Ya, dan ini hukum, saudara-saudara. Kasihilah musuhmu. Musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Coba kita renungkan sejenak. Kira-kira siapa ya yang mengutukin saya ya? Kita disuruh memberkati. Ya, perlakukan mereka dengan
baik. Bisa nggak kita memperlakukan dia dengan baik? Dan mereka ini siapa? Yang membenci kamu. Dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Mengapa begitu banyak orang yang gagal? Padahal sudah meminta dan meminta, terus meminta. Karena saudara gagal dalam berbicara pada ranah medan metrik yang sifatnya ilahi. Yang menggunakan bahasa yang hanya bisa dikenali oleh energi alam supranatural. Sekali lagi perhatikan kata-kata saya. Mengapa begitu banyak orang yang gagal? Padahal sudah meminta dan meminta, bahkan terus meminta. Karena saudara gagal dalam berbicara pada ranah medan metrik yang sifatnya ilahi. Dengan menggunakan bahasa yang bisa dikenalinya di alam supranatural. Saya menyebut bahasa alam supranatural itu bahasa perasaan. Ketika perasaan saudara itu tidak ada damai sejahtera, saudara ada di posisi yang sangat rendah. Energimu tidak akan naik. Tetapi ketika hatimu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketulusan, maka energimu itu akan sangat besar sekali. Dunia alam supranatural itu yang dikenal adalah bukan cuma suara kita saja, tetapi juga perasaan kekuatan hati saudara serta imajinasi saudara. Saudara harus meyakini bahwa dunia alam roh itu jauh lebih nyata dari dunia nyata. Coba saudara lihat, berapa banyak orang yang dibenci, dicaci maki, dan orangnya tidak melakukan balasan, hidup mereka jauh lebih makmur dari orang yang melakukan kebencian. Kisah-kisahnya sudah banyak, saudara. Kisah di Indonesia saja ada yang namanya bawang merah, bawang putih. Ayo, bawang putihnya dianiaya bukan? Diintimidasi, dibully. Tapi siapa yang hidupnya jaya? Bawang putih. Saya yakin di tiap-tiap daerah dan kota-kota pasti akan ada kisah-kisah yang sama. Kenapa sampai mereka lebih jaya? Karena mereka sekalipun dibully, kembali lagi di sini, alam roh itu nyata. Oleh karena itu ketika saudara dibully, apa yang akan saudara lakukan? Aku lebih hebat dari siapapun juga. Karena ketika Anda dibully, itu alam supranatural saudara itu buka lebar. Ngerti nggak saudara? Terbuka lebar. Saya kadangkala dulu ya, waktu masih saya kecil, saya kan nonton film bawang merah, bawang putih. Saya itu gemesnya luar biasa dengan bawang merah, saudara. Bawang putih dianiaya, dibully, dilecehkan, kok diem wae. Sampai saya berpikir, wah nek aku tak tendang iki wong iki. Ya. Tapi ternyata endingnya itu menyenangkan. Sehingga yang tadinya gemes bisa berkata, syukur lo, rasain lo ya. Karena hidupnya menderita akhirnya, saudara. Saya juga nonton Ratapan Anak Tiri. Dulu kan pernah ada tuh, ya waktu saya masih kecil tuh yang jadi bintang film tuh siapa? Faradila Sandi kalau tidak salah. Ya, itu sampai saya nangis, saudara. Wah, ngeri juga ya punya ibu tiri, saudara. Sampai saya pernah berdoa, Tuhan, jangan sampai aku punya ibu tiri. Malah sekarang ada ungkapan, ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Pernah dengar ya, saudara?
Jadi ibu kota lebih kejam dari ibu tiri ya. Betul, saudara. Nah, kenapa orang-orang yang teraniaya ini hidupnya selalu jaya? Ada satu keluarga, anak yang paling bungsu mungkin sering dihina, dicaci maki. Karena mungkin sekolahnya nggak tinggi. Tapi siapa di akhir hidup orang ini yang bisa memeliharanya? Anak yang sering dibully. Saya sering melihat peristiwa-peristiwa seperti itu, saudara-saudara. Dulunya dihina, tapi orang-orang yang tadinya diunggul-unggulkan, ketika mamanya sakit, terima saja tidak. Ini loh yang saya katakan. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus berhati-hati. Jadi keinginan kita semua adalah hidup di dunia ini kaya raya dan mati masuk surga. Itu yang kita inginkan. Sekarang bagaimana dengan ada ayat yang mengatakan orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga? Ini kan membingungkan saudara-saudara. Ayo kita lihat ayatnya. Matius pasal 19. Ayat 23 sampai 25. Ya, kita lihat sama-sama. Bentar, saya tak bukakan ini ya. Matius pasal 19 ayat 23 sampai 25. Dan Yesua berkata kepada para muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Wah, kalau Yesua ngomong sesungguhnya itu ngeri ya saudara. Bahwa seorang kaya akan dengan susah payah masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, bener nih kalau gitu kita nggak perlu kaya biar cepat masuk surga. Orang bisa membahasakan seperti itu. Dan lagi aku berkata kepadamu, adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Dan setelah mendengarnya, para muridnya sangat keheranan seraya berkata, jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Bingung kan saudara-saudara? Nah ayat-ayat ini juga yang sering kali dipakai oleh orang-orang Kristen, bahkan para pendeta untuk menolak hukum Loa. Hati-hati, itu hukum Loa itu kekuatan diri sendiri katanya. Saya katakan hukum Loa itu adalah kekuatan yang Bapak Yahweh berikan kepada semua manusia di atas muka bumi ini. Karena manusia ketika dia dijadikan Tuhan di bumi ini, Tuhan tahu musuh manusia itu seberapa besar. Sehingga manusia itu diberi perlengkapan yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Tetapi sayang sekali, sebelum kekuasaan itu dipakai, kemampuannya sudah dijatuhkan oleh setan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini dari ayat bacaan itu kita lihat bahwa murid-murid itu gempar. Karena pada prinsipnya orang kan ingin kaya. Tetapi mereka gempar dan mereka bingung. Walah kalau begini berarti saya nggak selamat dong. Orang beranggapan bahwa Yesua itu orang miskin. Apa betul Yesua itu miskin? Ada orang yang pernah ngomong sama saya, Yesua itu miskin loh Pak. Bayangin aja, lahirnya aja di kandang. Ya dia lahir di kandang itu kan karena tidak ada tempat untuk melahirkan, untuk menginap. Lah kalau ada tempat di hotel-hotel, ya pasti Yesua akan lahir di sana. Iya kan saudara-saudara? Itu kan pas perayaan Sukkot. Pas perayaan Hari Raya Pondok Daun. Jadi seluruh penginapan di Yerusalem itu penuh sesak. Bahkan sampai ke Bethlehem. Karena Yerusalem dan Bethlehem itu sangat dekat sekali. Perayaannya rame, luar biasa ramenya. Apalagi perayaan Sukkot adalah perayaan terakhir dari perayaan 7 hari raya. Dan disitulah Maria melahirkan. Makanya kalau ditanya
Kapan Yesua lahir? Dia lahir bukan 25 Desember. Ya, dia lahir di perayaan Sukot, saudara. Ya, itu kan sudah gampang sebetulnya ketahuan. Ya. Dan saya katakan orang yang beranggapan bahwa Yesua itu miskin itu salah. Saudara tahu ketika Yesua sudah berumur 2 tahun, ketika ada orang-orang Majus yang datang, mereka memberikan persembahannya apa, saudara? Emas. Jadi Yesua itu kaya, siapa bilang? Dia miskin, saudara. Lalu sekarang, apa maksud dari ayat ini? Yesua tidak anti dengan kekayaan. Lalu di manakah letak kesalahannya? Sekali lagi, kekayaan itu adalah power atau kemampuan yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh. Orang yang tidak punya kemampuan, kalau dibully, dia cuma diem saja. Tetapi, kalau dia punya kemampuan, seringkali dia melakukan perlawanan. Ada seorang yang uangnya banyak, ketika dibully dia panggil preman, suruh menghabisi. Kenapa? Itu kekuatan uang. Dan itulah yang dilarang oleh Tuhan. Jadi saudara bisa memahami ya antar kasus per kasus, saudara. Saudara akan bisa berdiri tegak kalau saudara punya senjata. Saya katakan uang itu juga menjadi senjata. Ketika saudara miskin dibully, diam saja. Tapi ketika saudara kaya, saudara merasa punya senjata. Lu bully gua habisin lo. Nah kan begitu, saudara. Masalahnya adalah, sekali lagi, saat saudara punya kemampuan itu, apa yang akan saudara lakukan? Menolong orang atau membunuh orang. Pada waktu miskin orang bilang, Tuhan, saya besok makan apa Tuhan, saya nggak ngerti. Tapi begitu dia sudah kaya, dia berpikir, siapa manusia yang bisa saya makan hari ini? Ada perusahaan yang mau naik jenggelek, tak makan, tak sikat habis. Ini yang tidak boleh, saudara-saudara. Ini yang dilarang oleh Tuhan. Jadi yang Tuhan tidak suka adalah berubahnya hati saat manusia statusnya naik. Itu yang Tuhan tidak suka. Kenapa Tuhan katakan, ya kalau kamu statusnya naik lalu jadi sombong, nggak usah statusnya naik. Lebih baik kamu ada di bawah, tetapi hidupmu aman di dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita meraih kekayaan, yang tadi ayat pertama, pingin cepat-cepat kaya, ada orang yang meraih kekayaan dengan cara yang licik. Itu artinya menjadikan uang sebagai tuan atau majikan atau raja. Ingat, bagi kita uang adalah sahabat. Amin. Jadi ayo perlakukan uang. Ketika engkau menerima berkat, menerima uang. Saudara tahu apa yang saya lakukan ketika saya mendapatkan berkat dari jemaat? Orang yang mengasihi saya dan memberkati, saya selalu katakan, saya katakan, Bapa Yahweh, terima kasih untuk berkat yang engkau berikan kepadaku. Bapa berkati orang yang sudah engkau pakai tangannya untuk memberkati kami. Balas mereka ya Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Jaga, lindungi, peliharakan mereka. Itu kewajiban kita. Kenapa? Karena dengan kita mendoakan, energi kita akan membentur orang itu. Dan orang itu akan merasakan sukacita, damai, sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menjadikan uang itu sebagai sahabat, maka perjalanan hidup kita akan nyaman dengan sahabat kita. Tapi kalau kita menjadikan uang itu
sebagai raja, kita akan dijadikan budaknya uang. Kita jadi gedibalnya uang, saudara-saudara. Jadi hari ini, ayo tempatkan hatimu di posisi kita sahabat uang. Ya. Sekarang, bagaimana saat saudara mengeluarkan uang? Ketika saudara membantu orang lain, atau mengajak orang lain untuk jajan, sate misalnya, bakso, capcay misalnya, atau fuyung hai. Apa yang saudara lakukan? Ketika saudara melakukan itu dengan hati yang berbahagia, dan saudara merasa ikut senang saat orang lain tersenyum, makan bersama dengan kita, maka energi uang itu akan sangat luar biasa, akan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menerima uang saudara dan saudara katakanlah memberi tapi dengan tidak ikhlas, rasanya nyaman enggak? Sangat tidak nyaman. Makanya saya memberitahu kepada saudara, hati-hati. Kalau saudara berbisnis, mohon maaf saya memberitahu, terlepas saudara setuju sama saya atau tidak. Jangan pernah main trading, saudara. Itu layaknya perjudian. Ya. Saya melihat begitu banyak teman-teman saya yang hancur karena permainan ini. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang coba kita renungkan. Kalau kita orang berpikir, oh itu kan jual beli saham. Betulkah itu jual beli saham? Ketika kita mau pasang ini, kenapa kok tiba-tiba kita bisa mendapat kekayaan? Profitnya dari mana? Uang kita nggak melakukan apa-apa. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Makanya kalau kita tidak ngerti cara mengelola uang dengan baik, uang akan lari dari kita. Hati-hati, saudara-saudara. Jadi, ketika saudara itu mengeluarkan uang, keluarkanlah uang dengan hati yang sukacita, jangan jengkel, saudara-saudara. Inilah yang akan menentukan uang itu akan balik kepada saudara atau tidak. Ketika saudara memberikan uang saudara kepada orang lain, ngajak jajan orang lain misalnya, hatimu senang karena melihat orang lain yang dijajak itu juga bisa tersenyum, maka uang itu berarti menjadi berkat dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara menjajak ke orang tapi hatimu jengkel, engkau tidak membuat uang itu sejahtera untuk tinggal bersamamu. Ini yang harus kita ketahui. Ini dunia alam roh semua loh saya ngomong ini saudara. Ya. Belajarlah untuk kita tidak pernah meminta kepada siapapun. Apalagi kalau yang orangnya yang dimintain itu tidak ngasih, biasanya orang suka ngutuki. Katanya punya kasih, kok aku tidak dikasih berkat. Ini sudah bahaya untuk orang itu, saudara. Seringkali kita melihat orang yang begitu, bukan? Dia minta, tolong aku minta sekian. Ketika kita beralasan, mohon maaf, untuk kali ini kami belum bisa membantu. Lalu orang itu membuat sebuah pernyataan. Memang orang mau berbuat baik itu kok angel ya? Lah apa kaitannya dengan keuangan? Lalu dia ngutukin, katanya punya kasih. Hukum kasih macam apa itu? Nah itu sudah keliru. Apakah dengan seperti itu lalu orang yang dimintain, ya udahlah daripada dia ngutukin tak kasih? Tidak. Malah saya katakan pantas hidupmu miskin terus. Karena mulutmu kotor. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kita belajar seperti ini. Karena ini dunia alam supranatural semua nih yang saya ajarkan. Kredit mobil atau motor. Jika sudah terasa berat, ini kan saya suka punya teman ya, yang suka
ngasih tahu, aduh Pak Lukas saya punya kreditan motor ini begini kurang sekian. Saya bilang, masih berapa lama? Masih 6 kali Pak. Saya bilang akhiri saja. Engkau masih cukup panjang saja, masih sudah ketatalan seperti itu. Lebih baik diakhiri. Kamu mulai dari nol, kemudian ambil sikap untuk melakukan hukum loa. Itu jauh lebih bisa cepat mendapat ketimbang engkau minta sana, minta sini. Levelmu selalu di bawah, karena dengan kamu meminta, maka alam supranatural akan membaca bahwa engkau belum layak untuk menerima kekayaan. Ini hati-hati saudara-saudara. Dulu pada waktu saya pertama ke sini, bahkan banyak orang yang mau nolongin saya. Dia bilang, Pak Lukas tak kreditkan motor. Saya bilang tidak. Gak apa-apa, nanti Pak Lukas bayar sama saya saja. Saya bilang tidak. Kenapa tidak? Karena kalau saya mengiyakan, akhirnya pelayanan saya nggak murni, saudara-saudara. Saya akan selalu berpikir, aku kudu dapat duit banyak untuk bayar orang ini. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau saya tidak, saya nggak akan punya beban. Orang juga gitu, Pak Lukas saya tak pinjem duit. Saya bilang kalau ada saya kasih, kalau enggak tidak. Saya tidak mau hati saya cacat. Kenapa? Kalau saya minjemin otomatis saya berharap untuk uang kembali. Tapi biasanya orang kalau pinjem lebih banyak bisa mengembalikan atau tidak? Tidak, lebih banyak tidaknya. Sudah jemaatnya hilang nggak mau ibadah karena malu ketemu saya, duitnya juga tidak kembali. Jadi saya rugi 2 kali, sudah jatuh ketimpa tangga. Itu saudara-saudara. Makanya saya ajarkan, saya dari dulu selalu berani teriak-teriak dari mimbar. Siapa orang yang pernah tak mintain duit sama saya? Enggak ada, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa kalau saya sampai minta sana, minta sini, bisakah saya mengajarkan iman? Enggak akan bisa. Saya tahu bahwa saya di sini Tuhan yang tempatkan, Dia yang bertanggung jawab atas saya. Terserah Tuhan mau pakai siapapun, itu hak Tuhan. Tapi selama pelayanan saya dengan tulus, jangan sampai kita terlibat dalam keuangan, Bapak Yahweh pasti memberkati saya. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian. Apalagi saudara adalah seorang gembala atau pendeta. Jangan sekali-kali minta kepada jemaat. Itu bagi saya tidak elok, saudara-saudara. Tidak baik. Jemaat itu didoakan supaya diberkati. Kalau sudah diberkati, otomatis dia pasti akan ngertein kita. Lah kalau nggak ngertein bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, wong Tuhan bisa pakai orang lain. Iya kan? Ngapain kita pusing, saudara-saudara? Lakukan saja tugas kita. Kita disuruh doain, ya udah didoain. Tapi jangan berharap orang yang didoain itu harus memberkati saya. Keliru. Tuhan sanggup kok memakai si A, si B, si C. Kenapa kita mesti pusing, saudara-saudara? Saya yakin kok, selama kita hidup benar, jujur di hadapan Tuhan, enggak kita jatuh miskin, saudara. Tuhan itu pasti melindungi kita. Jadi saya katakan, kekayaan itu bisa menghancurkan dirimu sendiri jika berusaha meraihnya dengan segala macam kelicikan, mengintimidasi orang, mengancam orang, menjegal orang. Ini mental licik yang akan masuk dalam jebakan hukum tabur tuai. Apapun yang kau tabur dengan cara yang buruk, engkau pasti akan menuai. Dan tuaian jauh lebih besar dari apa yang saudara bisa tabur. Jadi sekali lagi, ketika saudara mendapatkan uang, apakah itu uang secara fisik maupun transfer, saudara harus
berdoa, katakan Tuhan terima kasih. Si A memberkati saya. Balaslah tangan kasih orang ini ya Tuhan. Dan saya percaya dengan ketulusan hati kita mendoakan orang. Roh Kudus akan tolong dan berkati orang itu. Sehingga orang itu akan dijadikan langganannya Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Tuhan bisa saja pakai siapa saja, saudara-saudara. Jadi, lalu apa yang harus kita lakukan ketika saudara terjerat oleh hutang yang banyak? Ketika saudara melihat tagihan, atau saudara melihat harga tas yang harganya ratusan juta, saya menganjurkan jangan pernah saudara berkata, wow, mahal amat. Tidak boleh, saudara. Sekalipun itu memang harganya tinggi. Kan ada tas yang cuman yang harganya sampai 300 juta. Ada kan? 1 miliar aja ada. Saya bingung, saudara, tas 1 miliar itu meh apa? Ya, isinya apa wae? Ya. Ada itu tas 1 miliar, saudara. Nggak usah kita ngomong, wow, tas kok harganya 1 miliar. Kapan saya bisa mendapatkannya? Saya bilang, sampai mati kau tak akan dapat. Kalau memang harganya mahal, sudah biarkan saja, tutup mulut kita. Kalau saudara berani ngomong, sekali waktu kelak aku bisa mendapatkan lebih dari ini. Itu akan lebih baik daripada, wow. Ya, saudara-saudara. Ini yang harus kita pahami. Karena saya percaya, masalah perekonomian Bapak Yahweh itu sanggup tolong saudara. Terus sekarang yang terakhir. Saat saudara ajak makan orang lain, bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara senang? Bersyukur dapat membahagiakan orang-orang yang dekat saudara? Ya. Itu akan menjadikan saudara berkat yang sangat luar biasa. Ya. Saya kadangkala ajak makan orang. Saya selalu mendatangi bagian kasir. Saya katakan, tolong saya yang bayar ya. Saya bilang gitu. Saya diinapke di hotel juga begitu. Tolong saya yang bayar. Selalu begitu. Walaupun kenyataannya selalu didahului sama orang. Selalu didahului orang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya harus punya niat. Sekalipun saya yang diajak makan, saya harus berani mengatakan saya yang bayar. Kenapa? Karena saya orang kaya. Amin. Ya. Wah, itu dia, saudara. Pernah sekali waktu saya diajak makan oleh seseorang yang memberikan sedikit berkat untuk kita, untuk saya. Ya. Nah, dulu kan saya dapat mobil putih itu ya. Saya dikasih mobil sama orang. Nah, sekali waktu orang ini ngajak saya keluar mendoakan rumahnya. Setelah itu dia ngajak saya makan di salah satu restoran yang besar. Apa yang saya lakukan? Saya ngomong sama orang itu. Saya bilang, Pak, Bapak pingin nggak saya kaya? Oh ya pingin. Ya terima kasih. Jadi kalau saya kaya, boleh dong saya traktir Bapak makan. Oh ya. Nah, hari ini saya merasakan diri saya kaya raya. Jadi tolong untuk makanan ini saya yang bayar. Loh, kok Pak Lukas begitu? Iya kan tadi bilang. Iya kan? Nah jadi untuk makanan ini saya yang bayar. Langsung bengong orangnya, saudara-saudara. Secara alam supranatural, saya ambil kekayaan itu. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi kita perlu belajar. Jangan kita kalau njajak ke orang itu eman-eman, ngerti saudara-saudara? Saya kadang-kala kalau ngajak saudara-saudara kita
masuk ke Indomaret, saya bilang, ambil apa yang kau suka, saya yang bayar. Saya juga berpikir nggak akan satu lemari diambil, iya kan? Itu cuma mau. Ya. Seperti waktu yang lalu tuh, saya makan sate. Saya sudah ini, nggak taunya Pak Tony yang bayarin saya. Iya, iya. Saya bilang, saya yang ngajak kok, saya bilang gitu. Malah dia yang bayarin, saudara. Ya saya bilang dalam hati saya, Tuhan berkati. Supaya berkat yang Pak Tony berikan kepada saya semakin berlimpah. Itu saudara. Jadi, ayo kita perlakukan uang dengan baik. Jadikan dia sahabat kita, ajak dia berdialog. Dan saya percaya, uang akan betah tinggal bersama dengan saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Kami tahu bahwa Engkau juga menginginkan kami hidup kaya. Namun Engkau juga menginginkan hati kami tidak berubah saat level kami Tuhan naikkan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya. Berkati mereka dengan berkat keuangan yang semakin berlimpah. Kekayaan mereka semakin bertambah besar. Dan kami percaya Bapa Yahweh menyatakan kuasa-Nya. Sehingga saat kami mendengar mereka diberkati, kami ikut bersukacita. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati mereka semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Oh, enggak ada pengumuman. Baik, saudara. Karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehiroso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehiroso. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha. Shalom. Amin. Ken yehiroso. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friatmat kau frifahem teka shekar alape kau estirot soneka. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat Adonai. Baruk ata baboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak
tertinggi sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Engkau lara menjadi baik